Tadi pagi saya cerita di kajian pagi tadi, ada ibu-ibu 16 tahun gak punya anak. Ya, 16 tahun gak punya anak, terus dia bilang, "Dok, makasih resepnya." "Resep yang mana?" Saya bilang, "Itu air kelapa." Dia bilang, "Emang saya pernah ngomong air kelapa?" "Ya ada lah pokoknya," dia bilang gitu kan. Terus saya rutin aja minum air kelapa. Ya, niatnya buat apa, Bu? "Buat sehat aja, Dok." Ternyata hamil saya, dia bilang. Jadi poinnya apa? Poinnya bukan karena air kelapanya. Kalau kita udah jaga tubuh kita, udah ikhlas, udah sabar, Allah kasih gitu. Ya, jadi banyak sekali orang-orang yang promil itu kalau ditanya pakai apa tuh beda-beda semua. Ada yang kunyit serai, ada yang kunyit jeruk nipis, macam-macam. Poinnya bukan itu sebenarnya. Ketika dia sudah ikhlas, dia sudah sabar, tawakalnya dia jauh lebih kuat daripada sekedar ikhtiarnya dia, Allah kasih. Karena dibutuhkan adalah keikhlasan dan kesabaran gitu loh. Ya, itu sebabnya pernah saya sampaikan bahwa air kelapa kayak gini nih. Ini air yang sebagian besar proses yang berhubungan dengan bakteri kan pakai ini, pakai air ini. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala ya menciptakan atau memberikan kepada kita semua enzimnya. Ya, maka salah satu cara yang saya dapatkan dari guru-guru saya itu adalah ketika kita minum air kelapa kayak begini, dicampurkan madu, ya, gak usah banyak-banyak, sehingga madu ini sebenarnya dengan adanya masuk dalam air kelapa ini kita aduk berapa lama? Kalau menurut beliau itu 1 jam ditunggunya, ya, ditunggunya 1 jam diaduk. Sehingga madu yang tadi dia belum aktif, dia menjadi aktif, ya. Dia menjadi aktif ketika dia bertemu dengan air kelapa. Apalagi ya biasanya saya kadang-kadang campurkan sedikit sama garam. Dikit aja. Ya, pokoknya garam mineral yang tidak refinasi itu aja. Ya, mau garam apa aja. Ya, campurkan sedikit kayak begini, cukup udah. Ini akan jadi air super isotonik. Ya, kandungan Anda dibersihkan. Kok bisa, Dok? Iya, kemarin saya cerita tadi pagi saya cerita di kajian pagi tadi, ada ibu-ibu 16 tahun gak punya anak. Ya, 16 tahun gak punya anak, terus dia bilang, "Dok, makasih resepnya." "Resep yang mana?" Saya bilang, "Itu air kelapa." Dia bilang, "Emang saya pernah ngomong air kelapa?" "Ya ada lah pokoknya," dia bilang gitu kan. Terus saya rutin aja minum air kelapa. Ya, niatnya buat apa, Bu? "Buat sehat aja, Dok." Ternyata hamil saya, dia bilang. Jadi poinnya apa? Poinnya bukan karena air kelapanya. Kalau kita udah jaga tubuh kita, udah ikhlas, udah sabar, Allah kasih gitu. Ya, jadi banyak sekali orang-orang yang promil itu kalau ditanya pakai apa tuh beda-beda semua. Ada yang kunyit serai, ada yang kunyit jeruk nipis, macam-macam. Poinnya bukan itu sebenarnya. Ketika dia sudah ikhlas, dia sudah sabar, tawakalnya dia jauh lebih kuat daripada sekedar ikhtiarnya dia, Allah kasih. Karena dibutuhkan adalah keikhlasan dan kesabaran gitu loh. Ya, nah ini contohnya air kelapa. Jadi air kelapa ini salah satu air yang sangat baik, ya. Untuk apa? Untuk menjadi makanan buat si makhluk-makhluk yang ada dalam perut kita tadi. Ya. Jadi, sekalian, di samping itu, ya, sebenarnya banyak sekali sumber-sumber, ya, sumber-sumber makanannya mereka itu. Kalau tadi kan si bakterinya nih kayak begini. Dan ini lupa saya bilang. Ini kalau bisa dirutinin, ya. Kenapa dirutinin? Karena ini akan mencegah gula darah Anda ngelonjak kalau Anda makan makanan yang tadi tinggi kalori, tinggi lemak, miskin nutrisi. Nih, model ini doang nih. Jadi kalau bagi Anda yang masih hobinya saben hari misalkan makan roti, misalkan roti kan tinggi kalori kan, karena tepung kan, ada gula lagi kan, ada lemak lagi kan. Itu biasanya habis makan roti gula darah naik tuh. Nah, supaya ya sebenarnya cari roti yang sehat tuh banyak sekarang ya, tapi kalau masih pengen roti biasa, sebelum makan roti minum ini dulu. Apanya tadi? Air sama cuka.
Cuka nanas boleh, cuka apel boleh, cuka madu. Pokoknya cari cuka yang halal. Karena ada cuka yang nggak halal. Ya, ada cuka yang nggak halal. Terutama setahu saya sih ya, yang ada tulisannya misalkan di cuka apel. Kalau cuka apel kan bahasa Inggrisnya apel vinegar. Tapi yang menurut salah satu yang saya pelajarin itu kalau sudah ada kata-kata cidernya itu ada proses alkoholis itu gitu setahu saya. Nanti coba di cross check aja. Tapi kalau saya biasanya mencarinya yang minimal ada logo halalnya lah. Ya, sudah aman tuh. Itu bagi bapak-bapak misalkan pagi-pagi nih di Jawa Barat atau di Jawa Bandung ini sarapannya apa misalkan? Bubur ayam. Apa bu? Batagor. Batagor tuh kira-kira tinggi serat nggak? Tinggi minyak iya. Ya, tinggi minyak iya, tinggi serat enggak. Ya. Ada kalori nggak di situ dari tepung? Ada. Nah supaya itu nggak ngelonjak. Emang apa dok efeknya kalau ngelonjak? Lemes dan ngantuk. Itu dia. Seringan gitu kan? Habis makan tuh kan bahan bakar. Makan tuh kan bahan bakar. Kayak mobil bensinnya habis nggak bisa jalan, dikasih bensin jalan. Ini habis makan malah justru nggak bisa jalan, ngantuk gitu loh. Artinya tubuh minta istirahat, salah satunya tuh ya indikatornya. Kenapa? Karena memang salah satunya yang terjadi itu karena terlalu tingginya gula atau glucose spike kita sebutnya gitu. Solusinya apa ya ini? Tapi ini efeknya bukan cuma sekedar itu doang bu. Pencernaan Anda, jantung Anda, otak Anda itu modal ini doang. Efeknya kan luar biasa. Ya rasanya asam memang. Ya memang asam, makanya saya kadang-kadang ngasihnya itu agak sedikit atau sedikit saja airnya banyak sehingga nggak terlalu terasa asamnya. Karena ketika dia masuk ke dalam air, ya dia kan akan terurai atau mungkin tidak terasa asam seperti kalau ini padat. Ini kan biangnya lah seperti itu. Ya, jadi mulai dibiasakan tiap hari makan kayak begitu.